Oke Ben, siap ya. Katanya kamu mau ngobrolin soal perawatan pasien pasca amputasi. Wah, ini topik bagus banget dan penting. Yuk kita bedah bareng-bareng. Iya, Ana. Ini nih yang jadi pertanyaan besarku. Kalau operasinya udah selesai, langkah kita selanjutnya apa? Jujur aja, aku suka bingung harus mulai dari mana, karena kayaknya banyak banget yang perlu diperhatiin. Nah, itu dia Ben, pertanyaan yang bagus banget. Kuncinya itu di sini. Kita nggak cuma ngurusin luka. Sama sekali bukan cuma itu. Kita ini merawat orangnya, seutuhnya. Fisiknya, mentalnya, semuanya. Makanya, biar nggak bingung, semua perawatan yang bagus itu harus punya alur yang jelas, harus sistematis. Anggap aja ini fondasi kita biar kokoh. Kita bakal pakai 5 langkah proses keperawatan yang udah kita kenal. Mulai dari pengkajian, terus kita tentukan diagnosisnya, bikin rencana intervensi, lakuin rencananya, dan terakhir, kita evaluasi. Gampangnya, ini peta kita biar nggak tersesat. Oke, kebayang alurnya. Berarti kita mulai dari mana nih? Langsung cek lukanya gitu. Jangan buru-buru. Justru sebelum kita sentuh pasiennya, kita harus dengerin dulu ceritanya. Jadi, langkah pertama itu selalu pengkajian. Kita kepoin dulu semuanya. Jadi, kita kumpulin semua info ini. Identitasnya, riwayat kesehatannya, punya diabetes nggak, ada masalah pembuluh darah nggak, terus kenapa sih sampai harus diamputasi, trauma, infeksi, dan yang nggak kalah penting, gimana kebiasaan dia sehari-hari sebelum ini. Semua detail ini tuh kayak potongan puzzle yang bakal ngebantu kita lihat gambaran besarnya. Dari hasil ngobrol-ngobrol sama pasien, biasanya keluhan yang paling sering mereka sebutin itu apa aja sih? Biasanya nih ada 4 hal yang paling sering muncul. Yang pertama, jelas, nyeri fisik. Terus mereka juga pasti kesulitan bergerak. Tapi, nah ini yang seringkali paling berat Ben, beban emosionalnya. Rasa cemas, sedih, rasanya seperti kehilangan sebagian dari diri mereka. Itu nyata banget. Ngomong-ngomong soal nyeri, aku jadi penasaran soal satu hal, Ana. Phantom pain itu. Aku pernah baca tapi masih belum benar-benar paham. Kok bisa ya pasien ngerasain sakit di bagian tubuh yang udah nggak ada? Oh, itu beneran ada dan nyata banget, Ben. Anggap aja otaknya tuh belum update datanya, jadi dia masih ngirim sinyal nyeri ke bagian tubuh yang hilang itu. Tugas kita yang paling penting adalah meyakinkan pasien ini bukan halusinasi, ini nyata, dan kita bakal hadapi ini bareng-bareng. Jangan sampai mereka merasa kita nggak percaya. Nah, setelah kita dapat ceritanya, baru deh kita lanjut ke pemeriksaan fisik. Kita lihat langsung kondisi lukanya, warnanya gimana, bengkak atau enggak, terus kita raba, ada nyeri tekan enggak, suhunya gimana. Kita juga cek kekuatan otot dan rentang geraknya. Terakhir, yang penting banget, kita pastikan sirkulasi darah di sekitarnya lancar. Oke, sekarang kita udah punya banyak banget data kan? Dari obrolan, dari pemeriksaan fisik. Nah, tugas kita sekarang adalah menyatukan semua itu. Kita analisis, kita terjemahin jadi masalah keperawatan yang spesifik. Intinya, kita cari tahu, oke, jadi masalah utamanya apa aja nih? Terus, dari pengalaman, diagnosis apa yang paling sering muncul? Nah, kalau kita lihat data, biasanya ada 5 besar nih. Nyeri akut, itu udah pasti. Gangguan mobilitas fisik juga umum banget. Tapi coba lihat yang nomor 3, Ben. Gangguan citra tubuh. Ini bukti nyata kalau masalah psikologis itu sama besarnya dengan masalah fisik. Sisanya tentu resiko infeksi dan kurangnya pengetahuan pasien. Kalau kita udah tahu masalahnya apa aja, kita nggak berhenti di situ dong. Langkah selanjutnya adalah bikin rencana. Untuk setiap masalah, kita harus siapkan solusinya. Jadi rencananya harus detail dan jelas. Cara kerjanya simple kok, Ben. Kita pasang-pasangin aja masalah sama solusinya. Ada nyeri akut, ya kita kasih manajemen nyeri. Ada masalah mobilitas, kita kolaborasi sama fisioterapi. Risiko infeksi, kita jaga perawatan lukanya biar tetap steril. Nah, untuk gangguan citra tubuh yang tadi kita bahas, kuncinya ada di dukungan emosional. Aku kepikiran soal yang gangguan citra tubuh itu, Ana. Rasanya itu yang paling rumit ya. Maksudku, gimana caranya kita sebagai perawat bisa beneran bantu seseorang menerima perubahan sebesar itu pada tubuh mereka? Ini bukan sulap, Ben. Ini proses, butuh waktu. Kuncinya cuma satu, mendengarkan. Kita harus jadi telinga buat mereka tanpa menghakimi. Dorong mereka buat ngungkapin apa yang mereka rasain. Ajak keluarga juga buat terlibat, itu penting banget. Terus kita kasih mereka harapan, misalnya dengan edukasi soal prostesis, atau kita hubungkan mereka ke support group, biar mereka tahu mereka nggak sendirian. Oke, rencana udah ada nih. Sekarang waktunya eksekusi. Kita masuk ke 2 tahap terakhir nih, implementasi dan evaluasi. Kita kerjakan rencananya, terus kita cek hasilnya.
Gampangnya gini, Ben. Implementasi itu doing-nya, kita melakukan apa yang udah direncanain. Ganti perban, bantu latihan jalan, kasih edukasi. Nah, evaluasi itu checking-nya. Kita cek, nyerinya berkurang nggak, lukanya kering nggak. Jadi kita selalu evaluasi terus apa yang kita lakuin ini beneran ngebantu atau enggak. Lalu sukses itu kelihatan dari mana? Apa aja tanda-tandanya kalau perawatan kita berhasil? Tanda-tandanya jelas kok. Nyerinya terkontrol, lukanya bagus, nggak ada infeksi, pasiennya udah mulai bisa gerak lagi, walau mungkin pakai bantuan. Tapi tanda sukses yang paling utama buatku adalah saat kita lihat pasien itu mulai bisa menerima kondisi barunya. Ada secerca semangat lagi di mata mereka. Karena pada akhirnya, tujuan kita semua ini, Ben. Tugas kita itu bukan cuma ngerengin luka, tapi bantu pasien menemukan kembali kemandirian dan kekuatan mereka. Saat pasien itu bisa menerima dirinya dan kembali beraktivitas, nah, disitulah kita tahu kita sudah melakukan pekerjaan kita dengan baik.